Oke, baik, kita hari ini belajar dari uh, inovasi model bisnisnya Netflix. Kita coba lihat ya. Oke, baik. Saya cerita sedikit gitu tentang Netflix ini, ya. Jadi sebelum ada era internet dulu ya, nggak tahu Anda masih merasakan atau tidak. Dulu itu nonton film itu kita bisa nonton di DVD gitu ya. Kemudian DVD ini kalau beli kan lumayan cukup mahal, sehingga menimbulkan peluang-peluang bisnis baru, yaitu persewaan DVD gitu. Di Indonesia juga ada, bahkan di dekat kampus kita juga ada dulu tahun 2000-an itu ya, persewaan DVD. Caranya kita menjadi member dari toko itu gitu ya. Jadi ada toko DVD, toko persewaan DVD, kita datang ke toko itu menjadi member, kemudian kayak member perpustakaan gitu. Kemudian kita lihat-lihat TV yang DVD yang cocok dengan kita, kemudian kita sewa gitu berapa hari, 3 hari atau 1 minggu, kemudian kita kembalikan, kita bayar, sesudah itu kita kembalikan. Kalau terlambat ada biaya denda dan sebagainya. Nah, itu proses bisnis persewaan DVD. Pada waktu itu belum ada internet, atau internet baru ada handphone yang hanya SMS dan voice begitu ya, dan telepon. Belum ada data, itu broadband data. Itu bisnis berkembang gitu ya, termasuk di Amerika begitu, atau di Amerika yang merupakan asal mula bisnis itu gitu ya. Ada yang namanya Blockbuster, sama toko persewaan DVD, punya franchise beberapa toko begitu ya. Nah, Reed Hastings ini adalah pendiri atau foundernya Netflix ya. Muhaimin, kita belajar nih dari Netflix ya, bagaimana cara inovasi itu muncul gitu ya. Nah, Reed Hastings mencoba merubah pola bisnis itu, yang dari toko persewaan DVD. Reed Hastings dia mencoba pada tahun 1997 gitu ya, dia mencoba mendirikan persewaan DVD tetapi basisnya adalah online ya. Jadi dia bikin katalog ya, kemudian diinformasikan ke masyarakat, kemudian ke orang-orang gitu ya, ke calon konsumen. Kemudian kalau calon konsumen mau sewa DVD, cukup dengan memilih DVD yang ada di katalog tadi ya, kemudian membayar, transfer artinya, kemudian nanti Reed Hastings akan mengirimkan DVD itu ke rumah yang memesan dengan menggunakan jasa kurir lah gitu ya, pos kalau di sana. Nah, yang semula orang datang ke toko gitu ya, pilih menjadi member, kemudian ambil DVD-nya, dibawa ke rumah, disewa, kalau telat didenda gitu. Reed Hastings merubah menjadi menggunakan katalog, lalu DVD-nya dikirim melalui jasa kurir. Ini udah satu inovasi sendiri. Ya, ini sudah satu inovasi sendiri. Nah, kemudian sebelum ke situ, tahap berikutnya begitu ya, internetnya berkembang, kemudian Reed Hastings membuat semacam perpustakaan, website begitu ya. Website, jadi ada perpustakaan DVD, judul-judul yang bisa dipesan, orang tinggal klik, kemudian nanti tetap dikirim melalui jasa kurir. Tahap berikutnya, internet makin berkembang,
Red Hastings tidak lagi menawarkan DVD, tetapi dia menawarkan jasa streaming, ya streaming. Jadi kita pesan DVD, tapi DVD-nya tidak dikirim, kita dikasih password, nanti kita tinggal buka internet, lalu streaming film yang kita pesan. Ya, ini sudah perubahan lagi, inovasi lagi dari tahap pertama tadi ke tahap kedua. Ya. Nah, kemudian berkembang terus, akhirnya Netflix membuka atau bekerja sama dengan perusahaan pembuat film, ya, konten kreator. Makin berkembang lagi, ya, sampai akhirnya Netflix muncul seperti yang sudah kita sering tonton sekarang. Nah, itu perubahan model bisnis dari Netflix. Nah, coba kita belajar dari Netflix ini. Bisa dapat gambaran sekilas dari proses bisnis Netflix ini? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa teori yang sudah kita pelajari nih, model bisnis ya, dari Osterwalder kita pelajari model bisnis ini. Kalau dari Baden Fuller and Morgan yang menyatakan bahwa model bisnis ini merupakan pemahaman untuk klarifikasi bisnis dalam beroperasi sebagai rujukan investigasi ilmiah dalam decision maker oleh manajer perusahaan. Nah, ini menurut Baden and Fuller. Nah, kalau kita yang sudah belajar dari Alexander Osterwalder, ada 9 blok untuk menggambarkan satu model bisnis, gitu ya, satu model bisnis tertentu, sehingga kita bisa pahami hanya dalam satu kanvas, dalam satu kertas, melalui 9 blok tadi. Ya, prinsipnya sama nih, ya, dengan Jones, gitu ya. Ada kalau yang kita pelajari di Osterwalder ada 9 blok. Kalau di Jones ini ada 4 elemen, ada proposisi nilai, gitu ya, sama. Nomor 2 kalau di Osterwalder, di sini kemudian ada rumusan laba, ada sumber daya dan key processes. Tidak apa-apa, berbeda sedikit dengan Osterwalder, tapi prinsipnya sama. Ya. Oke, saya. Kenapa? Oke, saya lanjut ya. Nah, dalam Durfer ada di model bisnis ini, model bisnis inovasi ini ada 4 kelompok dia mengkategorikan. Ada startup, ada bisnis model transformation, ada bisnis model diversification, ada bisnis model acquisition. Ya. Oke, kita masuk ke tahap implementasi dari inovasinya. Yang tadi sudah saya ceritakan ya, dari model toko persewaan DVD, ya, Netflix menggunakan pendekatan penjualan online. Online-nya, internetnya masih sederhana ya, pengirimannya masih pakai kurir, kemudian bayarnya masih transfer gitu. Kemudian naik lagi dari situ menggunakan perpustakaan film. Tinggal klik pakai website sederhana, gitu ya. Kirimnya masih pakai kurir, naik lagi sesudah internetnya makin maju, teknologi internetnya, tidak menggunakan DVD lagi, tetapi langsung nonton streaming. Ya, mirip seperti kita nonton Netflix sekarang. Dan dari situ, dari yang semula hanya menyediakan film-film yang existing, kemudian Netflix masuk ke bisnis konten. Dia bekerja sama berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan pembuat film. Kalau di kita production house lah. Ya. Nah, sampai sekarang kita lihat film-film Netflix itu sudah banyak, sekitar di atas 128 judul kalau dilihat dari penjelasan di sini. Gitu ya. Mungkin sekarang sudah lebih. Ya. Nah, itu tahap perkembangannya. Ya. Eksplorasi startup, eksploitasi, transformation, dan diversification. Nah, pada tahap transformasi kita lihat bahwa Netflix sekarang sudah berkembang menjadi pembuat film sendiri, gitu, pembuat film sendiri. Ya. Sekarang dia sudah punya pelanggan di atas 128 juta, gitu ya. 128 juta itu besar sekali. Kalau Anda hitung saja, misalnya pakai yang basic, gitu ya, yang pembayaran basic 50.000 kali per bulan 50.000 kali 128 juta itu udah berapa Anda hitung, gitu ya? Sudah berapa
sudah berapa ratus miliar begitu ya uang yang masuk per bulannya. Ya, seperti itu. Ini besar sekali. Nah, tahap pertama ini sekitar tahun 1998, tadi didirikan tahun 1997 ya. Tahun 1998 seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dia menggunakan penyewaan DVD melalui online. Berbeda dengan Blockbuster yang menyediakan DVD di toko-toko ya, secara fisik. Ya. Nah, pada tahap ini Blockbuster belum menganggap Netflix sebagai saingan, sebagai ancaman, ya. Nah, ini adalah proses startup-nya buat Netflix. Oke. Kemudian kondisi awalnya tentu tidak mulus begitu ya. Namanya bisnis persewaan, pasti ada pembayaran yang buruk, barang sudah dikirim, pembayarannya belum, dan seterusnya. Nah, dari situ dia pelajari, pergunakan beberapa strategi, misalnya disiapkan paket-paket berlangganan, gitu ya. Kalau yang paketnya unlimited rental, dia dengan membayar sejumlah uang tertentu, tidak ada jatuh tempo, dan tidak ada biaya keterlambatan, dan sebagainya. Ya. Jadi untuk mengurangi orang yang nyewa tetapi tidak bayar. Oke. Kemudian masuk ke ada proses diferensiasi dengan kondisi bisnis yang existing-nya, Blockbuster pada waktu itu ya. Blockbuster kalau di kita saya lupa ya. Dulu saya termasuk member juga untuk persewaan DVD di sekitar tahun 2000 2005 gitu, cukup lama ya. Toko-tokonya banyak, ada di wilayah-wilayah dekat kampus kita itu banyak ya, DVD-DVD yang original gitu ya. Kalau beli kan hampir sekitar ada yang 75.000, ada yang 150.000 gitu ya. Kalau sewa itu hanya 5.000 apa 10.000 gitu ya. Jadi secara cost jauh lebih murah. Nah, ini diferensiasi yang Red Hastings lakukan untuk Netflix berbeda dengan yang kondisi bisnis saat itu Blockbuster. Ya. Oke, kemudian juga menggunakan berbagai untuk mendapatkan banyak member, dia gunakan berbagai sistem rekomendasi. Jadi kalau ada member yang merekomendasikan temennya, nanti dikasih bonus begitu ya. Misalnya bonus nonton berapa film gitu kalau secara gratis kalau dia bisa merekomendasikan temannya untuk menjadi member. Ya, sampai sekarang strategi ini saya lihat masih berlaku ya untuk banyak lini bisnis. Saya ambil contoh misalnya untuk yang kayak kita di galeri investasi itu dari perusahaan sekuritas, kalau ada yang mampu membawa temannya untuk menjadi anggota atau untuk punya akun dari sekuritas itu, nanti dapat transfer ke rekening, ke akun RDN-nya gitu. Yaitu termasuk yang dari contoh yang dari Reed Hastings ini. Ya. Kemudian di tahun 2000 tadi juga saya sudah ceritakan, Netflix mencoba mengembangkan strategi prosesnya dengan berkolaborasi ya. Lakukan kerjasama, kolaborasi, riset dan marketing dipadukan untuk dapat memperkuat pasar. Di tahun ini dia sudah mulai menggunakan strategi penelitian pasar. Jadi pakai rating gitu. Film-film mana yang mendapat rating terbanyak dari konsumen. Nah, itu dijadikan sebagai film unggulan dan diperbanyak inventorinya, jumlahnya gitu ya. Karena ini kan dulu masih fisik DVD di tahun 2000-an itu. Ya. Tentu tidak bekerja sendiri, dia berkolaborasi dengan perusahaan riset begitu dan sebagainya. Kalau sekarang ya mirip-mirip ojek online ya, dapat berapa bintang gitu. Kalau kita mau beli makanan di ojek online, kita cek ratingnya berapa. Kalau bintang 5, kita pesen. Atau kalau misalnya di marketplace, sudah terjual berapa banyak, terus ulasan dari konsumennya seperti apa, kalau kita yakin baru kita beli dari situ. Nah, kira-kira seperti itulah ya, melakukan survei pasar begitu. Oke. Sudah saya ceritakan juga ini tadi ya. Tahun 2001 teknologi internetnya mulai berkembang. Netflix melakukan eksploitasi besar-besaran dengan mengembangkan R&D yang bertugas untuk mengembangkan model bisnis. Sebagian besar keuntungan Netflix digunakan untuk aktivitas R&D ini. Ini di tahun 2001. 2001 di sana
internet sudah mulai bagus, di kita belum ya 2001. Ya. Nah, kemudian tahun 2007 Netflix menawarkan layanan streaming perpustakaan film yang tadi sudah saya ceritakan. Ya, layanan tersebut didukung dengan kapasitas perpustakaan film, penyebaran koneksi broadband, dan dapat diakses melalui personal komputer ataupun melalui smartphone. Ya. Netflix memberikan gimmick daya tarik, ya, biaya paket streaming hanya setengah dari harga penyewaan DVD, jadi lebih murah gitu ya, karena tidak ada DVD fisik yang didistribusikan atau dipinjamkan. Ya. Oke. Anda lihat bagaimana perkembangan Netflix ini dari tahun 97, tahun 2000, tahun 2001, ya, tahun 2007, kemudian di tahun 2011 Netflix melakukan inovasi diversifikasi, ya. Dia bekerja sama atau membangun industri content production, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan konten kreator yang terkemuka di Hollywood, gitu ya. Hasilnya adalah seperti yang bisa kita lihat di film-film Netflix sekarang. Kalau Anda berlangganan gitu ya, banyak film-film yang bagus tentang yang diproduksi oleh Netflix ini ya. Valhalla misalnya, saya sudah nonton itu, Valhalla itu dari Netflix, bagus sekali, filmnya kolosal begitu ya, ceritanya bagus, pemainnya bagus, udah mirip dengan film di bioskop gitu ya. Kemudian yang suka film mafia, Narcos ya, kalau Anda suka, itu juga bagus gitu, dan banyak yang lain gitu ya, yang ceritanya itu kadang-kadang tidak masuk di akal kita, tapi kok oleh kreator di sana kepikiran gitu ya. Ada apa tuh, Manifest, kalau Anda lihat nonton film Manifest, ada pesawat yang tidak pernah mendarat gitu ya, menurut mereka sedang terbang, tetapi begitu mendarat ternyata pesawat itu sudah dinyatakan hilang selama sekian tahun, tapi orang-orangnya tidak menua gitu. Itu kan sangat imajinatif begitu. Kok bisa mereka berpikir kreatif dan imajinatif seperti itu? Ya, jadikan film tetapi tetap bagus. Ya. Oke, nah ini film pertamanya House of Cards. Silakan nanti Anda cek-cek lagi apakah masih ada atau tidak. Tahun 2013 membernya itu sudah 31 juta orang. Sekarang sudah di atas 128 juta orang ya member Netflix ini. Karena sekarang agak proses decline ya, tapi kita lihat selama belum ada saingannya mungkin akan naik lagi gitu. Kita lihat inovasi apa yang akan dikemukakan atau yang akan dilahirkan oleh Netflix sehingga dia bisa bertahan atau menjadi leading market begitu ya di sektor entertain ini. Ya. Oke. Ini kalau kita lihat sampai tahun 2018 sudah di atas 150 juta ya. Ternyata di tahun 2018 ini. Di atas 120 juta ya, tadi 128 juta. Katanya sekarang tempo hari sedang banyak yang keluar besar-besaran, tapi kita belum cek lagi. Anda cek lagi nanti di googling, Anda cek Netflix membernya sekarang sudah di berapa juta begitu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Netflix ini melakukan inovasi model bisnis secara terus-menerus gitu ya. Dari mulai yang paling sederhana tadi penyewaan DVD melalui online, pembayaran melalui transfer, pengiriman melalui kurir gitu ya. Sampai sekarang kita tonton di Smart TV begitu dengan produk-produk film dari Netflix. Jadi dia sebagai konten kreatornya atau produsernya begitu. Ya. Nah, itu kira-kira contoh kasus untuk model bisnis inovasi dari Netflix. Ya. Jadi kita lihat tahap-tahapannya dari tahun 97 sampai sekarang tahun 2022 gitu ya. Berarti sudah berapa tahun tuh? 97, 2007, 10, 2017, 20 tambah 5, sudah 25 tahun ya.
25 tahun bisnis Netflix ini ada gitu ya, dan sampai sekarang masih dinikmati, termasuk kita di sini gitu. Saya berharap nanti mungkin di Indonesia ada ke depan bisnis yang mirip-mirip dengan Netflix ini. Namanya bebas, apakah misalnya Uni ya, ada namanya Uniflix gitu, atau Muhaiminflix, bebas begitu. Ya. Oke, baik. Silakan kalau ada yang ditanyakan.